Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Fajar dari kelas akuntansi 5B2 NIM 1820103107. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal-soal UTS mata kuliah komunikasi bisnis. Jelaskan apa yang Anda pahami tentang komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah pertukaran pendapat, informasi, gagasan, instruksi yang memiliki tujuan tertentu yang dilakukan dua orang atau lebih, yang disajikan secara impersonal atau impersonal melalui simbol-simbol, sinyal maupun tindakan. Menurut Persi, komunikasi bisnis adalah proses penyampaian arti melalui lambang-lambang yang meliputi keseluruhan unsur-unsur yang berhubungan dengan proses penyampaian pesan, baik tulisan maupun lisan, yang dilakukan dalam organisasi guna memasarkan barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan. Sebut dan jelaskan variabel-variabel komunikasi bisnis. Variabel komunikasi bisnis yang pertama adalah variabel komunikator. Sebab komunikator adalah pihak pertama yang mendorong terjadinya komunikasi. Di samping itu, status dan kekuatan yang ada pada komunikator juga berpengaruh pada penerimaan pesan oleh penerima pesan. Oleh karena itu, kredibilitas komunikator sangat mempengaruhi reaksi dan respon komunikan. Kredibilitas ini biasanya dinilai melalui keahlian, dapat dipercaya, dan dinamisme, dan bisa bersifat individualis. Yang kedua yaitu variabel pesan dan informasi. Dalam komunikasi tentu ada pesan atau informasi yang ingin disampaikan komunikator kepada yang lainnya, baik dari perusahaan kepada konsumen, perusahaan kepada perusahaan lain, orang ke perusahaan, dan lain-lain. Pesan ini bisa disampaikan dengan simbol atau sinyal tertentu dan lebih umumnya menggunakan komunikasi verbal menggunakan kata-kata. Pesan terdiri dari pesan verbal dan pesan komunikasi nonverbal. Anda bisa memilihnya atau menggunakan keduanya sesuai dengan kebutuhan agar berjalan dengan komunikasi yang efektif. Jelaskan cara berkomunikasi dalam komunikasi internal. Komunikasi internal. Komunikasi internal dalam hal ini dimaksud bahwa komunikasi ini terjadi di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi yang terlibat dari komunikasi ini hanyalah anggota dari organisasi tersebut. Contoh dari komunikasi internal ini yaitu komunikasi antar sesama karyawan atau atasan dan lainnya. Di dalam komunikasi ini tidak memperhatikan tingkat, jadi komunikasi internal dapat dilakukan oleh siapapun asalkan masih dalam satu organisasi. Apa yang Anda ketahui tentang persuasif? Persuasif adalah diartikan sebagai teks untuk membujuk atau mengajak orang lain agar mengikuti pemikiran atau tindakan tertentu. Teks ini dituliskan untuk meyakinkan orang lain, dalam arti si pembaca, bahwa pendapat, gagasan, dan ide yang ditulis terbukti benar sehingga layak diikuti. Sebut dan jelaskan 3 macam lobby yang menunjang kegiatan komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu lobby tradisional. Lobby tradisional menggunakan pelobi untuk mendekati pengambil keputusan. Contoh dalam rangka pencalonan gubernur dan wakil gubernur 2013. Para calon misalnya Win dan HD. Dengan melakukan pendekatan diri terhadap masyarakat agar masyarakat mengenal
sisi kehidupan sosial Win dan HD, dan sekiranya dapat memilih Win dan HD saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Yang kedua adalah lobi akar rumput yang menggunakan masyarakat untuk memengaruhi pengambil keputusan. Contoh adanya pemilu. Masyarakat sendiri yang melakukan pemilihan atas calon yang tercantum namanya pada lembar pemilu. Yang ketiga yakni lobby Political Action Committee, yakni komite yang dibentuk perusahaan-perusahaan besar agar wakilnya dapat duduk di parlemen atau pemerintah. Kupikir kau